hoe, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 akan mempersembahkan video tentang penjelasan mengenai apa saja yang dilakukan dalam praktikum tugas rekayasa lalu lintas pada kali ini. Untuk pengertian dari survei lalu lintas itu sendiri yaitu proses pengamatan dan pencarian data survei yang berkaitan dengan segala hal yang mempengaruhi lalu lintas itu sendiri. Karena lalu lintas merupakan interaksi beberapa komponen transportasi, maka data yang akan diperlukan juga menyangkut semua komponen tersebut. Macam-macam survei yang akan kita laksanakan dalam tugas rekayasa lalu lintas kali ini yaitu yang pertama, tugas survei geometrik jalan. Survei geometrik sendiri dilakukan untuk mengetahui penampang melintang jalan atau cross section, panjang ruas jalan, median jalan, bahu jalan, serta berbagai fasilitas pelengkap yang ada. Survei geometrik dilakukan pada bagian simpang maupun ruas jalan. Survei ini dianjurkan dilakukan saat jalan relatif sepi sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjamin data geometrik secara detail yang mencakup yang pertama kondisi geometrik suatu jaringan jalan, dan yang kedua klasifikasi tipe ruas jalan, ketiga karakteristik ruas jalan, keempat tipe lingkungan, yang kelima kelengkapan jalan lain yang berupa perambuan dan marka jalan. Untuk peralatan-peralatan yang dilakukan dalam survei geometri kali ini, yang pertama yaitu meteran untuk mengukur jalan ataupun median jalan yang akan kita tentukan nantinya. Terus yang kedua light stick, karena survei dilakukan pada malam hari dan itu karena kurangnya pencahayaan jadi sangat dibutuhkan light stick. Yang ketiga kertas untuk sketsa sementara, jangan lupa alat tulisnya. Terus yang selanjutnya pilok untuk menandai jalan nantinya yang akan kita ukur, terus face, dan yang terakhir center. Untuk langkah-langkah survei geometri kali ini, yang pertama yaitu kita harus menentukan ruas jalan mana yang akan kita gunakan untuk survei geometri. Dan yang kedua, menyiapkan meteran untuk menentukan titik nol, yaitu kalau di simpang Colomadu sepanjang 170 meter ditarik dari titik simpang atau lampu merah. Yang ketiga, setelah mendapat 170 meter tersebut, tandai titik tersebut menggunakan pilok dan dikasih kode 170 meter atau yang akan digunakan untuk titik nol. Dari titik nol kemudian ditarik meteran sepanjang 50 meter yang akan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu nantinya akan berjumlah 200 meter. Tiap titik ditandai dengan pilok semua, dikasih kode satu persatu 50 dalam kurung 1 gitu. Terus untuk menentukan titik TT yaitu mengukur 15 meter dari titik 50 meter yang pertama. Terus menentukan lebar gang untuk mengukur satu persatu di sekitar jalan. Terus yang selanjutnya lakukan hal yang sama yang tadi kita lakukan di ruas jalan yang di seberangnya yang nantinya akan juga digunakan. Terus yang selanjutnya ukur juga lebar median jalan, trotoar, saluran air, dan tinggi trap jalan. Yang terakhir, gambarkan hasil survei kalian semua itu di kertas survei sementara sebelum nantinya akan digambarkan di aplikasi CAD. Untuk survei selanjutnya yaitu survei hambatan samping atau yang disebut seat fraction yang memiliki singkatan SF. Survei hambatan samping atau SF ini dilakukan untuk menentukan tipe kelas hambatan samping pada suatu ruas jalan atau pendekat samping. Hambatan samping didefinisikan sebagai aktivitas di sisi jalan yang mempengaruhi kinerja ruas jalan. Aktivitas yang termasuk hambatan samping yaitu meliputi yang pertama, pejalan kaki yang berjalan di sepanjang sisi jalan ataupun menyeberang
jalan di sisi satu ke sisi yang lain. Terus yang kedua, kendaraan umum maupun kendaraan lain yang sedang parkir atau berhenti di badan jalan. Yang ketiga, kendaraan tak bermotor atau kendaraan lambat, seperti contohnya sepeda, gerobak, andong, ataupun kereta kuda, dan becak. Terus yang keempat, kendaraan bermotor yang keluar masuk akses di sepanjang jalan, atau kendaraan yang keluar melalui gang di samping-samping jalan. Survei hambatan samping pada dasarnya adalah pengamatan di sepanjang 200 meter dari segmen jalan pada kedua sisi jalan selama 1 jam terhadap aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam hambatan samping. Penentuan 200 meter yang menjadi lokasi survei harus diberi tanda, yaitu per segmen 50 meter. Untuk peralatan-peralatan yang digunakan dalam survei SF ini yaitu alat tulis, papan, formulir survei, meteran, dan jam tangan untuk melihat waktu tempuh. Terus yang selanjutnya, proses survei dalam SF ini meliputi yang pertama, menyiapkan formulir survei yang sudah di-print dan peralatan alat tulis lainnya. Terus yang kedua, menentukan lokasi dan waktu untuk melakukan survei. Kita mendapatkan di area mana. Terus yang ketiga, ketika sudah di lokasi survei, cari tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan survei pengambilan data. Hal ini dilakukan agar laju lalu lintas tidak terganggu dengan adanya survei SF kali ini. Terus yang selanjutnya, mencatat dan mengamati hambatan-hambatan yang ada di lokasi survei dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah semuanya sudah dilakukan, tahap yang terakhir yaitu merekap data survei kali ini dan memasukkan datanya ke file Excel yang nantinya akan kita olah. Macam-macam survei selanjutnya yaitu survei volume lalu lintas atau sering disebut TC, traffic counting. Volume lalu lintas menyatakan jumlah kendaraan yang melalui suatu potongan jalan atau titik selama periode waktu tertentu. Tujuan survei volume lalu lintas yang pertama, mendapatkan data jumlah tiap kendaraan yang melewati suatu jaringan jalan perkotaan, baik di ruas maupun persimpangan. Yang kedua, mengetahui pola gerakan arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan. Yang ketiga, mengetahui posisi peak hour, nilai-nilai peak flow rate, peak volume, dan peak hour faktor pada ruas jalan. Yang terakhir, mengetahui posisi peak hour dan nilai peak volume simpang beserta distribusi volume tiap pergerakannya dilengkapi dengan sebuah gambar. Secara singkat, TC itu adalah survei yang mengamati jumlah volume kendaraan yang melewati persimpangan ataupun jalan tersebut. Jadi tugas surveyor kali ini yaitu mencatat berapa jumlah kendaraan yang lewat dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk survei yang selanjutnya yaitu survei waktu tempuh atau TT, travel time. Waktu tempuh adalah suatu ukuran waktu untuk menentukan lamanya perjalanan dalam menempuh suatu jarak tertentu. Tujuan survei waktu tempuh, mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu pada jarak pendek. Terus yang kedua, menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel. Yang ketiga, menentukan kecepatan setempat rata-rata ruang dan kecepatan setempat rata-rata waktu tiap jenis kendaraan. Yang keempat, menentukan standar deviasi kecepatan rata-rata ruang dan kecepatan rata-rata waktu seluruh arus lalu lintas. Yang kelima, menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama waktu survei. Untuk area travel time kali ini yaitu menghitung sepanjang 15 meter tersebut. Jadi kalau ada kendaraan lewat, mulai dihitung waktunya dari titik A ke B yang memiliki jarak 15 meter. Untuk peralatan yang dibutuhkan pada waktu travel time yaitu yang utama adalah stopwatch atau bisa menggunakan aplikasi stopwatch di HP. Yang kedua tentunya formulir survei yang sudah disiapkan atau di print, terus alat tulis. Untuk tata cara pelaksanaan survei TT kali ini yaitu yang pertama menyiapkan stopwatch dan mengamati kendaraan yang lewat di
area 15 meter tersebut. Misal ada kendaraan mobil yang lewat dan sudah mulai masuk di area 15 meter, kita klik dan kita hentikan stopwatch ketika kendaraan tersebut sudah keluar dari area 15 meter tersebut. Ketika sudah mendapatkan waktu yang ditampilkan dalam stopwatch, kita harus mencatat waktu tempuh kendaraan tersebut di formulir yang sudah dikelompokkan. Kalau mobil dimasukkan dalam data mobil, kalau bis bisa dimasukkan ke data bis, karena semuanya sudah terbagi masing-masing. Sekian untuk penjabaran survei lalu lintas pada kali ini. Kami dari kelompok C1 mengucapkan mohon maaf apabila penjelasan dari kami memiliki kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiron, jajal wah, enak pas. Seger ram gone iyup lu masuk iki bolo.